Menjelang berakhirnya pandemi COVID-19, ekonomi dunia dihantui oleh naiknya inflasi. Di Amerika, inflasi mencapai 8,5%, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Di Belanda, inflasi hampir 12%, level tertinggi sejak krisis minyak tahun 1975. Di Turki, inflasi bahkan mencapai lebih dari 60%, tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Apa sebenarnya inflasi? Kenapa bisa terjadi? Apa dampaknya bagi masyarakat? Dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Inflasi secara sederhana adalah naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi, kalau hanya satu atau dua barang saja yang harganya naik, tidak termasuk inflasi, kecuali kalau kenaikan harga barang ini menyebabkan kenaikan harga barang-barang yang lain. Begitu juga kalau kenaikan harga hanya bersifat sementara, seperti saat hari raya saja, tidak termasuk inflasi. Inflasi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Sebagai contoh, jika biasanya kita dapat memenuhi kebutuhan hidup sebulan dengan uang 3 juta rupiah, maka dengan terjadinya inflasi, uang 3 juta tersebut menjadi tidak cukup lagi. Bagi perusahaan, inflasi menyebabkan biaya produksi meningkat. Dengan harga jual yang sama, maka keuntungan perusahaan akan menurun. Tapi, jika harga jual dinaikkan, maka barang akan sulit terjual. Dalam sejarahnya, inflasi yang tinggi menciptakan kekacauan di masyarakat, bahkan bisa menjatuhkan penguasa. Di Indonesia, menjelang berakhirnya Orde Lama tahun 1960-an, inflasi mencapai lebih dari 600%. Situasi ini mendorong mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran dengan 3 tuntutan, yang dikenal dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Salah satu dari Tritura adalah turunkan harga. Presiden Soekarno akhirnya jatuh dari tampuk kekuasaan. Hal yang sama terjadi menjelang berakhirnya rezim Orde Baru tahun 1998, di mana inflasi mencapai 77%. Kondisi ini juga memicu demonstrasi mahasiswa, bahkan sampai menduduki gedung DPR. Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Dapat dikatakan bahwa Presiden Soekarno dan Soeharto adalah korban inflasi. Di Pakistan, Perdana Menteri Imran Khan baru saja digulingkan melalui mosi tidak percaya di parlemen. Perdana Menteri Imran Khan dinilai tidak mampu mengendalikan inflasi yang mencapai 13%. Imran Khan adalah korban pertama inflasi yang melanda dunia awal tahun 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sedang mengalami tekanan akibat tingginya inflasi di Amerika. Approval rate Biden cukup rendah, hanya 33%. Sementara Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, mengumumkan keadaan darurat nasional setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi dipicu oleh inflasi yang mencapai hampir 19%, dengan kelangkaan barang terjadi di mana-mana. Inflasi dunia yang terjadi saat ini dipicu oleh tingginya permintaan terhadap barang dan jasa, tapi produksi dan rantai pasoknya belum cukup siap pasca pandemi. Maka hukum ekonomi pun terjadi. Permintaan yang tinggi dengan suplai yang tetap akan menyebabkan kenaikan harga. Inflasi dunia diperparah oleh terjadinya invasi Rusia ke Ukraina. Ukraina adalah penghasil gandum terbesar di dunia, sehingga invasi Rusia menghambat pasokan gandum di Ukraina ke berbagai negara. Ini memicu kenaikan harga gandum global. Kenaikan harga gandum kemudian memicu terjadinya kenaikan harga makanan berbasis gandum seperti roti, mie, dan lain-lain. Sementara Rusia merupakan salah satu penghasil energi terbesar dunia. Sanksi ekonomi dari negara-negara barat mengakibatkan terhambatnya suplai energi dari Rusia ke berbagai negara. Hal ini mendongkrak harga energi dunia. Kenaikan harga energi pada gilirannya memicu kenaikan harga barang-barang, karena hampir semua proses produksi membutuhkan energi. Bagaimana dengan inflasi Indonesia? Sampai Maret 2022, inflasi Indonesia masih relatif rendah,
yaitu sebesar 2,64%. Penyumbang inflasi terbesar adalah minyak goreng, cabai merah, dan telur ayam ras. Angka inflasi ini sebelum kenaikan harga Pertamax hampir 40% pada awal April. Kalau harga Pertalite dan solar ikut naik, maka bisa dipastikan angka inflasi akan semakin tinggi. Lalu, bagaimana cara mengatasi inflasi? Tidak ada satu solusi untuk mengatasi inflasi. Inflasi tidak bisa diatasi hanya dengan kebijakan fiskal atau hanya dengan kebijakan moneter. Harus ada kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Bahkan, perlu dikombinasikan juga dengan kebijakan non-fiskal dan kebijakan non-moneter. Sambil berharap invasi Rusia di Ukraina segera berakhir dan rantai pasok global kembali lancar, agar hantu inflasi bisa segera hilang dari muka bumi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.